Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan bertemu pada hari ini. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umat beliau yang setia hingga yaumul akhir. Berdoa merupakan kebiasaan orang-orang mukmin ya. Doa bukan saja ajaib, tapi lebih ajaib dibanding kata ajaib itu sendiri. Maka tidak mengherankan kalau Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, aku tidak pernah ambil pusing soal doa, karena sepanjang ada doa pasti ada ijabah bersamanya. Jadi persoalannya bukan pada nasib doa kita, melainkan pada kemauan kita untuk berdoa. Sepanjang kita mau berdoa, pasti ada ijabah bersamanya. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam kitabnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 186 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Sesungguhnya aku ini dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Iblis memohon kepada Allah agar ia diberi tangguh atau diberi umur panjang sampai terjadinya hari kiamat. Allah pun mengabulkan permohonannya. Kalau iblis saja yang terkutuk, ya masih dikabulkan satu permintaannya, lalu apa alasan yang membuat kita tidak yakin bahwa doa kita tidak akan dikabulkan Allah? Alangkah maha pemurahnya Allah, maka mumpung di bulan suci Ramadan ini, marilah kita banyak-banyak memanggil nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah pemilik segala sifat kemurahan dan kasih sayang. Ajaibnya doa itu ya, bisa kita lihat ya. Yang pertama, doa itu merupakan otaknya ibadah. Kita bisa membayangkan bagaimana manusia hidup tanpa otak. Demikian pun ibadah. Otaknya ibadah adalah doa. Karena doa merupakan pengakuan hamba yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Pengakuan hamba yang fakir di hadapan Allah yang Maha Kaya. Pengakuan hamba yang tak mampu di hadapan Allah yang Maha Kuasa, dan pengakuan hamba yang bodoh di hadapan Allah yang Maha Tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna doa huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu ibadah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita ingin memenuhi kebutuhan kita sendiri, tapi dicatat sebagai ibadah. Masya Allah, itulah doa. Kalau kita masih enggan berdoa, lalu apa namanya kalau bukan kesombongan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku atau berdoa kepadaku, maka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran surat Ghafir ayat 60. Astagfirullahaladzim, begitu menyeramkannya ya, bila kita tidak ingin berdoa. Yang kedua, doa merupakan penguat tekad. Banyak orang yang punya visi dan cita-cita besar yang mulia, tapi jarang yang bisa konsisten terhadap misinya tersebut ya. Sebabnya banyak hal ya, mungkin tergoda dengan hal-hal
yang terjadi di perjalanan sehingga melupakan cita-citanya ya. Nah, untuk itulah ya, berdoa menjadi solusi. Dengan berdoa kita menyatakan keinginan kita untuk mencapai visi atau tujuan besar yang hendak kita wujudkan. Dengan berdoa, visi itu kita tautkan kepada Allah. Dengan berdoa, kita kuatkan kemauan kita untuk mencapainya. Sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jangan kalian lemah untuk berdoa karena tidak ada orang yang celaka bersama doa. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Oleh karena itu, banyak-banyaklah berdoa untuk menguatkan visi dan misi kita. Keajaiban doa yang ketiga adalah sebagai perubah nasib. Selagi kehidupan masih belum berakhir, maka perubahan nasib masih sangat terbuka. Ibarat naskah cerita, baru koma, belum titik. Begitu juga dengan alur cerita hidup kita. Agar menghasilkan akhir kehidupan yang baik, kita upayakan atau kita ikhtiarkan dengan banyak-banyak berdoa. Agar nanti di akhir hidup kita bisa meraih happy ending. Dalam artian, akhir hidup kita yang husnul khotimah. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 39 yang artinya, Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya lah terhadap umul kitab atau lauhul mahfuz. Begitu kuatnya doa sehingga Allah menjadikan doa sebagai faktor pengubah takdir Allah. Ya. Allah berkenan mengubah takdir seorang hamba karena doanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya tidak ada sesuatu yang bisa menangkal atau mengubah takdir kecuali doa. Ibnu Hibban hadis. Selanjutnya yang keempat adalah doa sebagai penangkal bala. Semua orang ingin selamat dari yang namanya bala atau bencana. Untuk itu segala upaya pasti ditempuh. Tujuannya agar selamat dari bala atau bencana itu tentunya. Namun banyak orang yang tersesat jalan karena terjerumus dalam perbuatan syirik. Padahal tidak ada bala atau bencana yang lebih besar daripada syirik itu sendiri. Syirik adalah dosa yang paling besar, yang jika pelakunya hingga meninggal belum bertaubat, maka ia kekal di dalam neraka. Kita tidak tahu kapan atau bala macam apa yang akan menimpa, namun kita bisa melakukan antisipasi agar Allah berkenan menghindarkan kita darinya, yaitu dengan memperbanyak doa tentunya. Karena doa yang kita panjatkan ya akan diperkenankan Allah seperti apa yang kita minta, atau diperkenankan Allah dalam bentuk penyelamatan dari musibah atau bencana itu. Kedua-duanya itu kita butuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya setiap muslim di muka bumi ini yang berdoa kepada Allah pasti akan diberi apa yang ia minta atau dipalingkan dari keburukan yang setimpal. Yang demikian itu selagi ia tidak berdoa untuk berbuat dosa atau memutuskan tali silaturahim. Seorang sahabat berkata, kalau begitu kami akan memperbanyak doa ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, Allah lebih banyak pemberiannya. Masya Allah ya. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Keajaiban doa yang kelima adalah sebagai penjauh murka Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki Maha Pemurah, Maha Penyayang ya. Semakin kita banyak berdoa, Allah itu semakin sayang.
semakin kita banyak meminta, Allah itu semakin ridho, semakin banyak pula karunia-Nya. Sedemikian rupa ya pemurahnya Allah, sehingga Ia murka kepada orang yang tidak mau meminta kemurahannya. Berbeda dengan manusia, kalau kita sering meminta kepadanya, maka akan bosan dan berusaha menghindar dari kita. Jadi sungguh rugi orang yang enggan berdoa kepada Allah. Rugi dunia dan rugi di akhirat pula. Karena Allah murka kepadanya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, ketuklah sebanyak-banyaknya rahmat Allah dengan doa. Pasti Allah akan membukakannya. Memohon kepadanya seperti orang yang tenggelam, ya, dan meminta tolong kepada Allah. Mumpung di bulan suci Ramadan ini, mumpung doa-doa kita pasti dikabulkan di bulan suci Ramadan ini, banyak-banyaklah kita berdoa. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.